Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu bagian dari ilmu mantik yang berjudul pengertian nafas dan pembagiannya. Nah, apa sih lafaz itu? Nah, lafaz itu adalah kata-kata yang atau pengungkapan realitas yang konkret dan abstrak yang menjadi suatu objek ilmu mantik. Nah, pengertian nafas itu macam-macam yang mengartikannya gitu. Namun kali ini saya hanya fokus pada pengertian yang diajari di mata kuliah saya yang diajarkan oleh guru saya. Nah, salah satunya juga pengertian ilmu mantik ini yang saya baca dalam buku yang berjudul Sulam Al-Mufrad. Lafaz itu adalah suara yang bertumpu pada beberapa makhraj. Nah, versi lain juga mengatakan bahwa lafaz itu adalah salah satu suara yang memuat huruf-huruf hijaiyah. Nah, pembagian nafas itu ada dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Nah, di sini lafaz mufrad adalah lafaz yang tidak memiliki bagian-bagian yang menunjukkan dengan suatu penunjukan yang dimaksud atas sebagian makna yang dikehendakinya. Maksudnya adalah lafaz mufrad ini hanya satu, hanya tunggal, hanya satu kata gitu ya. Nah, lafaz mufrad ini juga ada 4 ada 4 macam. Nah, yang pertama, bagian kata atau huruf namun tidak menunjukkan arti secara mutlak gitu. Contoh kitabun. Kitabun ini kan memiliki arti. Kitabun buku. Namun kalau misalkan yang kan kitabun tersusun dari kaf, taba. Kitab yang hanya satu huruf saja itu tuh tidak memiliki arti. Nah, terus terdiri dari satu huruf. Nah, contohnya ba, kaf, dal yang tadi. Terus yang ketiga itu mempunyai bagian yang dapat menunjukkan suatu arti. Contohnya kata Abdullah dari susunan idofah. Kalau misalkan Abdullah itu kan menurut bahasa Arab itu kan dari susunan idofah ya. Dari kata Abdu dan Allah, hambanya Allah. Namun yang dimaksud di sini Abdullah ini bukan hambanya Allah, melainkan nama Abdullah tersebut gitu. Misalkan contoh lain juga nama saya Sidratul Mujahidah. Kan terdiri dari idofah juga kan. Bukan yang dimaksud itu bukan arti perkata Sidratul Mujahidah, tetapi Sidratul Mujahidah itu tuh saya gitu. Nah, lanjut ini yang keempat, mempunyai bagian yang dapat menunjukkan suatu arti namun bukan yang dikehendaki. Contohnya kebakaran jenggot. Nah, yang dimaksud di sini tuh bukan jenggotnya lagi kebakaran, bukan jenggotnya seorang laki-laki yang sedang kebakaran, tetapi api yang membakar bangunan atau rumah atau tempat tersebut gitu. Atau contoh lain wanita kembang desa. Nah, wanita kembang desa ini yang dimaksud ini tuh bukan seorang wanita itu kembang ada di desa gitu, bukan, melainkan kembang desa itu tuh wanita yang paling cantik di suatu desa. Nah, lanjut ya. Lafaz mufrad ini juga mempunyai bagian lagi nih. Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim kayaknya kita udah pernah tahu ya kalau yang belajar bahasa Arab. Nah, di sini isim itu yang menunjukkan suatu arti atas dirinya yang tidak disertai dengan penunjukan waktu.
Jadi itu arti. Maksud kayak misalkan nama-nama manusia, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama benda mati, itu tuh yang tidak berkaitan dengan waktu. Kan kalau misalkan benda kayak botol tuh kan nggak mungkin kan, telah botol gitu, nggak mungkin kan. Tapi botol ya botol, bukan telah botol, telah sedang botol, enggak kan. Nah, terus yang kedua ini fi'il. Fi'il adalah yang menunjukkan suatu arti yang disertai penunjukan waktu. Nah, tadi kan isim. Nah, waktunya itu sedang, lampau, dan akan. Nah, maksudnya ini tuh kata kerja. Nah, kata kerja contohnya berlari gitu ya, meminum, makan. Nah, baru tuh kan kalau nyambung tuh ya, kalau misalkan aku sudah makan, aku sedang minum gitu ya. Terus harfu atau huruf yang selanjutnya ya. Harfu atau huruf adalah kata yang tidak memiliki arti. Jika yang tidak memiliki arti secara sempurna jika tidak disandarkan dengan sesuatu. Contohnya kata dan, atau enggak atau dengan. Nah, itu kalau misalkan hanya satu kata kayak dan apa gitu ya, harus disertai misalkan. Jadi kalau misalkan nyambung itu harus disertai gitu. Jadi kayak misalkan kucing dan anjing itu kan jadi kan sempurna gitu ya. Terus kata atau juga harus seperti disandarkan, disertai dengan kata lain gitu, agar sempurna, agar lebih dimengerti maksudnya gitu. Lanjut. Nah, tadi kan saya udah jelasin tuh mufrad. Sekarang tinggal murakkab. Murakkab ini ada murakkab tam. Nah, murakkab tuh punya bagian. Nah, satunya nih nantinya sebutin satu-satu. Murakkab tam. Nah, murakkab tam ialah suatu kalimat yang memberikan faidah sehingga orang yang mendengar itu tuh mengerti, diam, tidak perlu bertanya lagi akan maksud suatu kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Jadi yang mendengar itu sudah mengerti. Kayak misalkan Zaid sedang mandi di kamar mandi, atau ya Zaid sedang mandi di kamar mandi, atau Aisyah sedang makan roti gitu di ruang tamu. Jadi kan kayak misalkan Aisyah sedang memakan roti di ruang tamu. Siapa yang makan? Ya Aisyah. Aisyah lagi ngapain? Lagi makan. Di mana? Di ruang makan gitu ya. Jadi tuh yang mendengar tuh nggak usah nanya lagi karena sudah lengkap gitu, sudah sempurna gitu kata-katanya. Nah, di sini juga ada contoh nih, Abu Ja'far al-Masyhuri, seorang pendiri di negara Abbasiyah. Siapa yang pendiri? Abu Ja'far. Nah, di mana dia mendirikan? Di negeri Abbasiyah. Nah, itu tuh yang dengar tuh nggak usah nanya lagi kepada si pembicara gitu. Nah, murakkab tam ini ada bagiannya, ada khabari. Adalah setiap susunan kalimat yang dimaknanya, maaf ya, suara motor. Gak apa-apa, maaf ya. Lanjut ya. Setiap susunan kalimat yang isinya yang mengandung makna yang isi maknanya mengandung kemungkinan benar atau salah. Contohnya, kebersihan adalah dasar dari kesehatan. Nah, kalau misalkan seseorang bersih di suatu ruangan yang bersih, ini belum tentu orang di dalamnya itu sakit. Tetapi kalau misalkan ruangan itu kotor, maka sudah pasti akan menimbulkan penyakit. Mengapa? Karena ruangan itu terdapat kuman-kuman kotor gitu. Makanya kebersihan adalah dasar, bukan dasar gitu. Dasar, tahu kan dasar?
utama. Nah, lanjut. Terus murakab tam itu ada juga insya'i. Nah, insya'i itu adalah setiap susunan kalimat yang isi maknanya tidak mengandung kemungkinan benar atau salah, seperti kalimat yang mengandung perintah, larangan, pertanyaan, ataupun panggilan. Nah, contohnya, pergi dan tinggalkan tempat kelahiranmu untuk mendapatkan kemuliaan. Atau kamu sedang menyuruh adikmu, "Dek, kamu makan nasi sana." Nah, itu kan sebuah perintah. Atau enggak, "Dek, jangan kamu main malam-malam." Gitu. Nah, contoh lagi ya, murokab tam itu kan tadi ada tam. Murokab tuh ada tam. Nah, tadi khobari, insya'i, dan nakis. Nah, yang nakis itu suatu kalimat yang maknanya itu tidak sempurna sehingga orang yang mendengarkan tidak mengerti maksudnya. Nah, tadi kan setelah. Nah, lanjut dulu ya. Jadi orang yang mendengar itu perlu bertanya lagi. Jadi kayak misalkan, jika kamu belajar naon gitu, kenapa jika kamu belajar itu apa gitu. Jadi kan kayak, jika kamu berenang, kayak, sedangkan kata jika itu harus bersanding dengan kata maka kan, biar itu kalimat sempurna. Jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sukses gitu kan ya. Nah, sebutin tuh, murakab ada tam, ada nakis. Nah, tam pembagiannya ada khobari, ada insya'i. Nah, udah deh ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.